Saya akan menyusun suatu seri video. Sebetulnya ini ada bukunya, dan kalau saudara senang baca, saudara bisa membaca. Tapi ada orang yang tidak senang baca dan lebih senang nonton, bisa menonton video ini nanti. Ini suatu seri yang panjang mestinya. Nggak tahu berapa session, saya tidak ngerti. Nah, penekanannya saya di dalam seri ini, saya mengajar orang untuk memberitakan Injil. Karena saya ingat pada waktu saya pertama-tama mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk melayani, dan saya tanya kepada dia, saya harus melayani dalam hal apa? Maka dia menghendaki saya melayani dalam penginjilan, dalam pergumulan saya, melalui saat teduh dan sebagainya. Dan pada waktu saya mikir saya harus nginjil itu bagaimana, saat itu saya tidak tahu, saya tidak mengerti caranya. Lalu saya tanya kepada kakak saya yang lebih Kristen lebih dulu dari saya, dan pasti punya pengetahuan jauh lebih banyak dari saya pada saat itu. Dan kamu kasih kesaksian. Saya tidak puas dengan jawaban itu. Kesaksian gimana kok? Mau nginjil kok kasih kesaksian gimana? Memang kesaksian bisa digunakan memberitakan Injil. Tapi memberitakan Injil kan tidak harus kesaksian. Dan saya lalu pergi ke toko buku, dan saya mencari toko buku Kristen ya. Dan saya masih ingat buku pertama yang saya baca yang mengajar saya memberitakan Injil adalah buku yang ditulis oleh Stanley Heath. Saya lupa dia rektor sekolah teologi Tyrannus atau apa ya. Ini sudah meninggal sekarang. Dan itu memberitahu saya bagaimana menginjil, hafalkan ayat, step-stepnya bagaimana. Nah, tapi saudara, itu saya gunakan, dan saya lalu mulai memberitakan Injil, dan itu bukan satu-satunya buku yang saya gunakan. Saya beli buku lain dan sebagainya. Dan dari membaca beberapa buku tentang cara memberitakan Injil, maka saya bisa melihat bahwa tidak semua buku itu cocok dengan saya. Saya pikir setiap orang punya karakter sendiri, punya karunia tersendiri. Dan buku tertentu mungkin cocok untuk si A, buku tertentu cocok untuk si B. Mungkin gabungan dari A dan B cocok untuk si C. Dan karena itu saya lalu, setelah saya sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan dan sebagainya, saya menulis buku ini. Bukunya berjudul Argumentasi dan Teologia dalam Memberitakan Injil. Saya di sini baru memberikan kata pengantarnya ya dari buku ini. Jadi saya susun buku ini sebetulnya untuk penginjilan pribadi. Tetapi bahan-bahan dalam buku ini juga bisa digunakan dalam penginjilan massal, melalui khotbah, ngajar sekolah minggu, atau mengajar apa saja ya. Mau 1 lawan 1 bisa, 1 lawan banyak, sekaligus khotbah bisa. Nah saudara, dari banyak buku yang tadi saya katakan saya baca, saya melihat ada banyak cara atau metode dalam penginjilan pribadi. Dan saya juga tahu bahwa tidak semua cara-cara itu cocok untuk setiap orang. Setiap orang punya karakter sendiri, sifat-sifat sendiri. Dan ada yang cocok dengan dia dan tidak. Misalnya saudara ya, saya pernah belajar cara penginjilan dari LPMI. Kalau tidak salah itu singkatan Lembaga Penginjilan Mahasiswa Indonesia, kalau saya tidak salah.
Dr. Hari Ratulani, dokter ya dia, bukan dokter tapi dokter. Setahu saya dia tidak sekolah teologi, tapi dia bagus sekali dalam khotbah dan penginjilan, bagus sekali. Walaupun dia orang yang Armenian saya kira. Dan dia mengajarkan metode penginjilan memakai 4 buku, 4 buku rohani atau apa, saya lupa nama persisnya. Dan buku kecil itu dalam menginjil cuma dibacakan saja. Jadi orang yang diinjili cuma dengar saja, dibacakan, dan memang injil. Dibacakan sana dengar saja. Dan menurut dia, dan bagian ini yang saya tidak percaya, kelihatannya gampang sekali dalam memberitakan Injil dan orangnya bertobat. Lalu begitu orangnya bertobat, buku itu diberikan dia. Orangnya gunakan buku itu menginjili orang lain. Dan kalau terjadi sampai rentet 3, jadi si A bacakan kepada si B, lalu si B-nya bertobat, lalu si B bacakan buku itu ke si C, bertobat lagi, si C bacakan D, rentet 3. Itu sering. Bahkan ada yang rentet 5 katanya. Terus terang saya tidak percaya. Karena saya berpendapat pertobatan orang tidak segampang itu. Apalagi rentet 3 langsung bertobat semua. Ya, tapi seringkali hal-hal seperti itu dilebih-lebihkan. Termasuk dalam LPM ini dan juga dalam penginjilan Evangelism Explosion. Mereka ngomong terus, sana dengar terus. Dan wah, banyak bertobat. Saya tidak percaya terus terang. Saudara, tidak ada metode penginjilan yang efektif mempertobatkan. Karena pertobatan tergantung Tuhan. Memang kita mengusahakan cara yang sebaik mungkin, sejelas mungkin. Tetapi tetap pertobatan datang dari Tuhan. Kalau sudah menginjili orang yang adalah orang pilihan dan memang sudah waktu Tuhan untuk mempertobatkan dia, penginjilan sederhana pun orangnya bertobat. Tapi kalau saudara menginjili seorang reprobate, injili sampai mulut saudara berbusa, sejelas apapun dia tidak bakal bertobat. Saya percaya predestinasi secara mutlak itu tidak menghalangi saya untuk menginjil. Tapi saya tahu bahwa saya menginjil, pertobatan tergantung Tuhan. Tergantung pemilihan. Saya tidak tahu yang dipilih yang mana, saya tidak tahu yang tidak dipilih yang mana. Saya injil pada semua orang. Ya, banyak kembali pada hal ini ya. Banyak cara, banyak metode. Tapi seperti 4 hukum rohani itu cuma membacakan, bagi saya tidak cocok. Saya punya karunia untuk bicara, saya punya karunia untuk mengajar, lalu buat apa saya cuma membacakan? Kalau saudara tidak punya karunia menjelaskan, mengajar, ya mungkin itu cocok untuk saudara. Lalu seperti EE tidak membacakan, ngomong. Ya, mesti menghafalkan apa yang mau diomongkan. Tapi yang diomongkan ya itu saja sama. Saya lagi-lagi tidak mengatakan itu buruk. Tapi melarang untuk debat sepanjang saya tahu. Dan itu boleh dikatakan monolog. Kasarnya kamu tutup mulut, aku yang bicara. Tidak selalu itu bisa kan. Orang nyaut saudara, bantah. Iya cocok kalau ngadepi orang yang sungkanan lalu orangnya diam saja, ya. Tapi kita tidak tahu dia dengar, ngerti atau tidak. Saya justru tidak senang kalau monolog. Kalau dialog itu, saya tahu dia ngerti atau tidak. Saya tahu dia nangkep atau tidak. Saya tahu dia dengar atau tidak. Dan dari reaksinya saya tahu dia percaya atau tidak. Kalau poin 1 sudah tidak dipercaya, lah buat apa saya teruskan dengan poin kedua? Buang waktu saya. Jadi saudara, metode dengan 4 hukum rohani dan sebagainya,
lalu dengan EE, saya tidak bilang itu buruk, mungkin cocok untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk saya merasa itu tidak cocok. Ya, jadi saudara, ada banyak cara atau metode dalam penginjilan pribadi. Dan saya berpendapat bahwa setiap orang harus mempelajari sebanyak mungkin cara atau metode. Lalu memilih cara yang paling cocok bagi dia. Hanya dia yang bisa tahu apa yang paling cocok bagi dia. Kalau dia memang tidak bisa menjelaskan, tidak bisa ngajar, yang bacakan 4 hukum rohani itu mungkin paling cocok. Bacakan traktat, nyebarkan traktat. Kadang-kadang tidak ada satu buku yang cocok blok. Tapi sebagian ngambil buku ini, sebagian ngambil buku itu. Misalnya, saya tidak cocok sama metode EE ya, penginjilan pribadi. Tapi 2 pertanyaan EE itu, yang kalau mau diringkas ya, kamu mati saat ini, kamu yakin masuk surga enggak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau mau diringkas, kalau yakin alasannya apa? Kalau ketemu Tuhan, lalu Tuhan tanya, kenapa aku mesti masukkan kamu surgaku? Kamu jawab apa? Nah, ringkasannya sebetulnya, apa alasannya kamu yakin masuk surga? Nah, 2 pertanyaan itu saya gunakan untuk mengetes orang ini orang Kristen atau tidak. Kalau saya ketemu orang Kristen, saya enggak langsung percaya dia Kristen. Bahkan kemungkinan besarnya dia bukan Kristen. Karena dalam pemikiran saya, 90% orang yang mengaku Kristen, apakah dia Katolik atau Protestan atau Pentakosta atau karismatik atau sekte, lebih lagi sekte, 90% itu bukan Kristen. Jadi saya tidak peduli dia ngomong Kristen, bahkan saya tidak peduli dia ngomong sama Tuhan. Kalau ada kemungkinan saya nginjil dan saya tanya pertanyaan EE itu, mendeteksi ini orang ngaku Kristen, sudah melayani, dia majelis, dia pendeta, dia pastor, dia apa, saya tidak peduli. Tapi saya mau ngetes dia Kristen atau tidak. Jadi ada metode dari EE sebagian yang saya ambil. Tapi metode selanjutnya ngomong terus monolog itu tidak cocok untuk saya. Kalau itu cocok untuk saudara silahkan gunakan. Jadi jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa metode EE itu buruk atau bagaimana, tidak. Tapi tidak cocok untuk saya. Jadi saya dorong saudara baca seadanya buku yang mengajar saudara penginjilan pribadi. Dan pikir yang mana yang cocok untuk di saudara. Termasuk cara yang akan saya ajarkan dalam seri ini. Dengarkan, tonton, atau baca bukunya. Ada bukunya. Sudah masuk Facebook kok. Lalu pilih yang mana yang cocok untuk saudara. Nah, tadi sudah saya katakan argumentasi dan teologia dalam pemberitaan Injil itu judulnya buku saya. Dari judulnya akan sudah kelihatan ya, bahwa saya melakukan penginjilan itu dengan argumentasi. Dengan debat, kasarnya. Nah, ada banyak orang yang menganggap bahwa penginjilan pribadi tidak boleh dilakukan dengan argumentasi. Sehingga mereka lalu menciptakan cara penginjilan pribadi seperti itu tanpa argumentasi, seperti metode EE. Tidak boleh argumentasi. Ada orang yang lebih ekstrem lagi, jangankan penginjilan pribadi atau bukan penginjilan. Dalam hal apapun tidak boleh debat. Ini orang bodoh. Saya nanti akan tunjukkan banyak ayat bahwa dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini debat. Sebetulnya Yesus juga. Saya beranggapan ya, tidak salah untuk debat. Dan tidak salah untuk debat pada waktu melakukan penginjilan pribadi. Selama kita memang bisa melakukannya dengan baik. Memang kalau saudara tidak punya karunia debat, jangan debat. Itu nanti tambah malu-maluin. Tapi saya yakin saya punya karunia itu. Dan kalau saudara punya karunia itu, maka metode saya ini mungkin cocok untuk saudara.
Saya tidak bilang bahwa menginjil harus debat. Tapi kalau yang diinjil itu mengarahkan pada perdebatan, dia bantah dan sebagainya, apa kita harus diam? Nah, ini dalam cara saya ini, saya memberikan cara berargumentasi. Kalau dia jawab begini, jawabannya apa? Kalau dia jawab begini, jawabannya apa? Dia bantah begini, jawabannya apa? Apakah kalau dijawab dan jawaban kita menang, dia pasti bertobat? Tidak. Orang itu kalah mutlak dalam argumentasi belum tentu bertobat kok. Saya sudah katakan pertobatan tidak tergantung cara saudara berargumentasi atau metode yang saudara pakai. Tidak ada metode penginjilan yang mutlak berhasil mempertobatkan. Itu omong kosong dulu. Pasti tidak ada. Pertobatan orang itu tidak tergantung hebatnya saya berargumentasi. Tidak tergantung jelasnya saya memberikan penginjilan itu. Tidak tergantung pintarnya orang itu untuk mengerti penjelasan kita. Pertobatannya sepenuhnya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan lahir barukan dia lebih dulu, dia pasti akan mau dengar. Dan Tuhan berikan pencerahan, dia pasti akan mengerti. Iman dianugerahkan oleh Tuhan menurut saya, Filipi 1 ayat 29. Kalau Tuhan menganugerahkan dia pasti percaya. Tapi kalau Tuhan tidak melahirbarukan dia, tidak memberikan pencerahan dan tidak memberikan iman, sudah boleh nginjil 10 tahun, 100 tahun, orangnya tidak bakal bertobat. Tapi itu tidak berarti kita nginjil seenak kita. Kita tetap mesti berusaha maksimal. Kalau harus berargumentasi, berikan argumentasi sejelas mungkin. Tidak pakai argumentasi pun berikan penjelasan sejelas mungkin. Nah, tapi pertobatan dia terjadi atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa menyampaikan Injil kepada orang itu, kita sebetulnya sudah berhasil. Kan Tuhan menyuruh kita menginjil. Tuhan tidak menyuruh kita mempertobatkan, itu urusannya dia. Jadi selama kita sudah melakukan penginjilan, kita sudah berhasil. Serahkan kepada Tuhan, kita tinggal doakan. Mau lain kali ketemu lagi, tambah lagi boleh, kalau memungkinkan. Nah, kembali pada argumentasi boleh atau tidak, saudara ya. Kalau saudara tidak punya karunia, jangan lakukan. Tapi kalau saudara punya karunia, silakan lakukan. Dan perkara boleh atau tidak, kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab, rasul-rasul dan juga orang-orang Kristen melakukan penginjilan dengan menggunakan argumentasi. Debat itu banyak. Dalam penginjilan juga, dalam pengajaran dan sebagainya banyak. Saya akan berikan ayat-ayatnya saudara ya. Mari kita lihat. Misalnya Paulus di dalam Kisah Rasul 9 ayat 22 dan 29. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus ini Paulus ya, semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, lalu ayat selanjutnya. Ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ini orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Baru kemarin debatnya Esra dan saya lawan Yahweisme, Teguh Hendarto dan Christian Sugiharto dimasukkan ke YouTube dan dimasukkan Facebook juga. Dan kalau saudara nonton debat itu, saudara melihat bisa bahwa mereka, khususnya Teguh Hendarto, mengatakan bagaimana orang-orang nelayan-nelayan mengikut Yesus itu orang rendahan bisa ngerti Yunani secanggih itu. Dia bahkan juga mengatakan Paulus itu tidak fasih bahasa Yunani.
Nah, lalu di sini bagaimana Paulusnya berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Yahweh Isma ini banyak pendusta memang. Nah, hati-hati dengan kelompok itu. Ini saya agak menyimpang sedikit. Saya kembali kepada poinnya. Di sini Paulus bukan cuma berbicara, dia bersoal jawab. Dan itu jelas berdebat. Mari kita lihat ayat yang lain. Kisah Rasul 15 ayat yang kedua. Kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini jelas-jelas ajaran sesat ya. Tidak cukup iman, tapi mesti disunat. Kalau tidak bisa selamat, berarti mereka mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan baik. Nah saudara, apakah Paulus dan Barnabas bersikap kasih dalam tanda petik, lalu bersikap damai dalam tanda petik, dan diam saja? Tidak saudara. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah saudara, ini debatnya begitu ramai sampai akhirnya kalau saudara baca terus sampai di Yerusalem, ini masih tetap ngotot ya ayat 5-nya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Ditambah lagi, diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah sampai mulai ayat 6 dan terusnya terjadi sidang gereja di Yerusalem. Dan jelas keputusannya, perbuatan tidak menyelamatkan. Hanya iman. Berarti Paulus dan Barnabas yang benar. Jadi saudara, tapi yang poin saya di sini, Paulus dan Barnabas berdebat sampai menimbulkan sidang gereja Yerusalem. Dan dalam sidang gereja itu pasti terjadi perdebatan. Diskusi setidaknya kalau mau bahasa halus. Sampai muncul suatu keputusan. Mari kita lihat teks selanjutnya. Kisah Rasul 17 ayat 17 dan 18. Ini laki-laki Paulus ya. Karena di rumah ibadat itu ia bertukar pikiran. Ya mau dikatakan diskusi, tapi diskusi dengan debat itu saya kira tidak terlalu berbeda. Dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia bersoal jawab. Ya, bersoal jawab itu berdebat. Dan ada yang berkata, apakah yang tidak dikatakan si Preter ini? Tapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi saudara, dari dua ayat ini kelihatan laki-laki Paulusnya bersoal jawab dan itu jelas berdebat. Sekarang mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Laki-laki saudara, orang Yunani. Orang Yunaninya bisa bahasa Ibrani tak? Saya kok yakin dia bicara dalam bahasa Yunani. Dan orang-orang Yahudi yang mengerti. Karena mereka itu dikuasai, dijajah oleh Romawi. Dan bahasa pembicaraan sehari-hari itu adalah Yunani. Itu sebabnya orang-orang Yahudi mengerti bahasa Yunani. Dan karena itu perjanjian baru bisa terus dalam bahasa Yunani. Para murid Yesus, Matius, Yohanes, Petrus, mereka orang, khususnya Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar, nelayan kok. Tapi bisa nulis bahasa Yunani, mereka bisa bahasa Yunani. Mungkin bahasa Yunani kalah bagus oleh Paulus, yang orang terpelajar, tapi mereka bisa bahasa Yunani. Jadi mengatakan bahwa mereka tidak bisa bahasa Yunani, itu ngomong kosong. Ini hari Sabat.
di rumah ibadat. Pakai bahasa Yunani jelas. Tapi poin saya, saudara, mereka berusaha meyakinkan. Ya, berusaha meyakinkan, ini yang saya tekankan dalam poin ini. Jadi jelas itu menggunakan argumentasi ya. Kalau mau meyakinkan orang itu pakai argumentasi kan. Setidaknya itu yang saya lakukan dan saya kira itu cara yang benar. Memang yakin atau tidaknya orang itu nanti karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi dari sudut kita melakukan sebaik mungkin, berikan argumentasi sebaik mungkin, sekuat mungkin. Kalau dia punya argumentasi, hancurkan semua. Nah itu tujuannya meyakinkan dia. Saya lanjutkan Kisah Rasul 19 ayat 8 dan 9. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka. Laki-laki berusaha meyakinkan mereka ya tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Ya, bagaimanapun hebatnya Paulus berusaha meyakinkan, orang-orang ini bisa saja tidak mau diyakinkan. Kalau tidak ada yang Tuhannya tidak bekerja, tetap tidak akan ya. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan tiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Menghadapi orang-orang tegar tengkuk seperti ini tidak ada gunanya. Kalau digabung ini malah merusak yang mau menerima. Jadi sama dia dipisahkan. Tapi poinnya di sini saudara. Terjadi suatu argumentasi. Tetap tidak mempertobatkan, tidak peduli. Tapi itu yang Paulus lakukan. Berarti menginjil dengan argumentasi itu jelas boleh. Sekarang kita lakukan Kisah 28. Kita lihat Kisah 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Saudara, kalau orang argumentasi itu ya, argumentasi itu harus didasarkan pada firman. Ini dia pakai hukum Musa dan kitab para nabi. Memang pada waktu itu Alkitabnya cuma ada itu. Perjanjian baru belum ditulis. Jadi saudara, meyakinkan orang, berusaha meyakinkan atau berargumentasi, itu pakai Alkitab. Nah lucu kemarin dalam debatnya saya dengan Yahweh Ismo itu, kami sudah memberikan argumentasi bahwa perubahan dari nama YHWH menjadi Kurios dan Theos itu dilakukan dalam PP. Dan karena itu punya otoritas perjanjian baru dan itu otoritas ilahi. Lalu Christian Sugiarto ngomong panjang lebar, berikan argumentasi tanpa menjawab argumentasi kami. Dan argumentasi dia tidak Alkitab biasa sama sekali, tidak ada dasar Alkitabnya, yang pakai kitab-kitabnya Yahudi, Talmud, Misnalah. Itu kitab-kitab sesat. Dan lalu pada waktu saya balas, saya berkatakan, saya tidak peduli ini, saya tidak pedulikan ini. Teguh Hendartonya ngomong saya berbicara dengan nada provokasi. Karena mengatakan tidak peduli ada 5 kali. Saudara, kami berargumentasi menggunakan Alkitab. Jawabannya tidak menggunakan Alkitab. Apakah saya salah dan melakukan provokasi kalau saya mengatakan saya tidak peduli omonganmu? Kalau saya peduli omongan dia yang tidak Alkitabiah, justru saya tidak tunduk pada Alkitab. Siapapun yang ngomong pada saya tanpa dasar Alkitab, saya tidak pedulikan. Apalagi dalam acara debat. Debat itu namanya orang Kristen, dia sendiri pendeta. Mestinya tahu debat itu dasarnya Alkitab. Kalau debat dasarnya Talmud dan sebagainya, atau debat dengan orang Islam lalu mereka pakai dasar Al-Quran, ya saya akan katakan saya tidak peduli. Saya tidak percaya kok, saya hanya percaya Alkitab. Debat dengan Katolik kalau mereka pakai Deuterokanonika,
pakai tradisi, saya tidak peduli. Debat yang benar harus didasarkan pada firman Tuhan. Zamannya Paulus cuma ada perjanjian lama. Zaman kita sekarang ada PL dan PB. Tanpa deuterokanonika. Itu dasar debat. Jadi tidak salah berdebat. Dalam menginjil, dalam mengajar, dalam suatu acara debat, selalu pakai Alkitab. Dan bukan pakai Alkitab yang diselewengkan ya. Lalu saudara, kita melihat bukan cuma Paulus ya. Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita lihat. Kisah Rasul 6 ayat 9. Ini saya bacakan mulai dari ayat 8 saja. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab. Berdebat ya. Dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini Stefanus bukan cuma debat ya. Tapi Stefanus debat itu didorong oleh Roh Kudus. Biarlah orang-orang yang anti debat itu jelaskan kepada saya. Kalau debat itu memang dilarang, tidak kasihlah yang macam-macam, segala macam omong kosong itu. Lalu mengapa Roh Kudus mendorong Stefanus berbicara dan berdebat? Dan karena dorongan dan pimpinan Roh Kudus berikan hikmat ini, mereka tidak sanggup, ya para lawannya tidak sanggup melawan hikmatnya. Nah, lalu mereka main kotor, menghasut dan sebagainya, ya. Tapi saudara, di sini yang jelas Stefanus itu didebat, dia debat balik. Dan dia dipimpin Roh Kudus dalam berdebat. Dia mengalahkan mereka dalam debat. Lagi-lagi sudah ya, menang debat tidak berarti orangnya bertobat. Tapi setidaknya kita bisa memberikan jawab. Apalagi kalau dalam suatu perdebatan terbuka. Di Facebook itu juga kalau debat kan banyak yang nonton. Ya, biarpun orangnya tidak ikut debat, orang bisa ikut baca kan. Jadi boleh dikatakan itu debat terbuka juga. Nah kalau kita di debat dan kita diam, orang akan pikir kita memang tidak bisa jawab. Apalagi dalam masalah debat terbuka ya kita dianggap kalah. Kalau kita memang kelihatan kalah, secara logika, kemungkinan orang mau percaya omongan kita itu lebih kecil. Tapi kalau kita bisa mendebat dan mengalahkan mereka dalam argumentasi, secara logika, kemungkinan bertobat itu lebih besar. Jadi saudara, dalam berdebat dengan sekuat mungkin. Hancurkan argumentasi pihak sana, bangun argumentasi pihak sini, sehingga baik mereka maupun para penonton bisa melihat, oh ini yang benar. Dan memang kalau saya debat, apalagi debat dengan sektor-sektor seperti dengan Unitarian tempo hari ya. Tujuan saya sebetulnya lebih ke arah penonton. Penonton yang langsung hadir pada saat itu, atau penonton melalui YouTube dan sebagainya. Orang-orangnya itu memang nabi palsu ya. Bisa bertobat, tetapi sukar diharapkan. Ada pengharapan saya mereka bertobat, tetapi tetap itu kecil. Saya lebih mengarahkan debat ini saya tujukan untuk orang-orang yang menonton. Jadi ingat dalam perdebatan kalau yang saya ajak debat itu tidak bisa dipertobatkan, tidak masalah. Tapi pihak penonton
bisa dipertobatkan. Debat saya lawan Stephen Leo dan Andrew Leo, mereka jelas habis tidak karu-karuan. Tapi mereka tidak bertobat, tegar tengkuk memang. Sudah dusta, fitnah, debat dengan cara licik sama sekali. Tegar tengkuk lagi. Tidak bertobat mereka. Tapi pada waktu debat itu dimasukkan YouTube. Dan lucunya waktu itu mereka yang masukkan YouTube lebih dulu. Kami belum. Ternyata ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya menjadi Calvinis menonton debat itu. Berarti sudah debat saya dengan mereka itu tidak mempertobatkan mereka, tapi bisa mempertobatkan atau meluruskan teologi dari banyak penonton. Jadi dalam menginjil dan sebagainya debat sama, saudara. Yang saya injil tidak bertobat bukan masalah. Setiap kali saya debat dengan Islam, saya mesti memberitakan Injil. Mereka tidak bertobat, saya ditanya orang bolak-balik, apakah mereka bertobat? Tidak. Tidak pernah dengar saya dari pihak mereka yang bertobat. Saya tidak ngurus. Tugas saya memberitakan Injil. Dan tujuan saya bukan cuma mereka, tapi pihak Kristen yang hadir pada saat itu maupun yang menonton melalui YouTube dan sebagainya. Jadi saudara, yang jelas di sini debat itu diizinkan. Dan Stefanus dipimpin, didorong oleh Roh Kudus dalam berdebat. Lalu orang yang lain adalah Apolos di dalam Kisah Rasul 18 ayat 28. Mari kita lihat. Apolos, Kisah Rasul 18. Saya baca mulai ayat 27 ya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab, perhatikan ya, dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab, ini alasannya sekarang ya. Dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak dikatakan orang-orang Yahudinya ini bertobat atau tidak waktu dibantah. Tetapi orang-orang Kristennya mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat karena si Apolos ini tidak bosan-bosannya membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Dan laki-laki dia membuktikan dari kitab suci. Ya, kalau debat itu pakai kitab suci sudah. Debat yang sekedar pakai ilustrasi itu konyol. Kalau sudah ada ayatnya ditambah ilustrasi boleh. Tapi hanya ilustrasi konyol. Tonton debat saya lawan Arminian itu, Andrew Leo dan Stephen Leo, mereka pakai ilustrasi domino tanpa ayat. Sampai sekarang saya tidak ngerti apa yang dimaksudkan dengan ilustrasi domino konyol itu. Jadi saudara, debat dengan kitab suci. Dan tidak ada yang salah dengan hal seperti ini. Saya sudah menunjukkan banyak orang. Ya, Paulus, Stefanus, Apolos. Dan kalau orang bilang debat tidak berguna, Apolos secara eksplisit dikatakan berguna. Untuk orang-orang yang percaya. Dia debatnya lawan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tapi itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang percaya. Jadi saudara, debat itu boleh. Dan bisa bermanfaat. Kalau kadang-kadang tidak bermanfaat, lah memberitakan Injil tanpa debat pun ya kadang-kadang tidak bermanfaat, saudara. Tidak ada yang bertobat sama sekali, bisa. Jadi itu bukan alasan untuk tidak boleh berargumentasi. Jelas saudara ya. Dalam memberitakan firman, dalam pengajaran, dan juga dalam pemberitaan Injil, kita boleh berargumentasi. Tapi lagi-lagi saya katakan, hanya untuk saudara yang punya karunia argumentasi. Kalau tidak, jangan.
Saya sendiri termasuk orang yang senang argumentasi. Saya punya karunia dan saya senang. Dan ada orang yang punya karunia tapi tidak senang, mungkin ya itu. Dia pikir daripada gegeran. Kalau saya tidak ambil pusing juga mau gegeran atau enggak. Dan kalau orangnya argumentasi dengan baik, saya tidak bakal gegeran. Tapi kalau orangnya argumentasi dengan tidak baik, diserang lari, tidak jawab. Apalagi diserang lalu dia balas nyerang orangnya. Ya tentu buat gaji gegeran, tapi itu salahnya dia kan. Jadi berargumentasi bukan berarti gegeran, saudara. Memungkinkan jadi gegeran? Ya bisa. Tapi kalau dua-dua berargumentasi secara dewasa, betul-betul menjawab argumentasi lawan, maka argumentasi itu menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya. Tapi terus terang yang seperti ini kalau saudara masuk Facebook itu jarang sekali. Yang banyak itu ya ad hominem, itu menyerang lawannya, orangnya yang diserang, bukan argumentasi jawab. Atau sini berargumentasi nyerang A, dia lari ke B. Dijawab B, dia lari ke C, dan seterusnya dan terusnya. Argumentasi pengecut dari orang-orang yang tidak mampu seperti itu yang bukan main banyaknya. Saya malas berargumentasi dengan orang seperti itu. Begitu saya melihat seperti itu, saya blokir. Dan terus terang yang berargumentasi secara dewasa, serius, betul-betul menjawab dan pakainya secara fair, itu sangat jarang. Tapi ada. Mungkin nggak terlalu lama lagi akan dimasukkan di dalam YouTube. Ini bentuk audio semuanya ya. Dan sayangnya rekaman bagian awalnya buruk sekali. Tapi mulai tengah-tengah bagus sampai akhir bagus. Saya berargumentasi 1 lawan 4. Dan dengan orang-orang dari gereja Ortodoks Syria. Dan itu argumentasinya betul-betul fair. Dan salah satu dari mereka secara fair mengaku setelah selesai, kami kalah. Cuma ini belum selesai, akan ada argumentasi dengan Pak Bambang Nursena. Oh, saya tunggu dia. Sampai sekarang tidak muncul orangnya. Tapi argumentasi itu sendiri, khususnya orang yang satu itu, namanya Joko kalau saya tidak salah, orang yang sangat fair dalam berargumentasi. Jadi ada sudah orang yang berargumentasi dengan baik. Ya sudah, saya termasuk orang yang bisa argumentasi dan senang berargumentasi. Dan saya sering memberitakan Injil baik secara pribadi maupun secara massal dengan menggunakan argumentasi. Untuk memberikan dia keyakinan sudah. Kalau saudara lihat khotbah-khotbah saya saja dipenuhi dengan argumentasi. Pada waktu saya menyalahkan pandangan A, saya menyalahkan dengan argumentasi, hancurkan dasar-dasarnya dia. Dan pada waktu saya memberikan pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan A itu, saya juga berikan argumentasi sekuat mungkin bahwa punya saya yang benar. Jadi dalam mengajar, dalam menginjil, saya menggunakan argumentasi. Memang itu sudah ya karunia saya, sudah karakter saya, dan sudah gaya saya dalam berkhotbah, dalam menginjil, dalam berdebat. Itu penuh dengan argumentasi. Karena itulah saya menulis buku ini. Yang mengajarkan bagaimana memberitakan Injil dengan menggunakan argumentasi. Jadi siapa tahu dari para penonton atau pembaca buku ini ada orang-orang yang juga punya karunia argumentasi, maka mungkin kali buku ini dan video ini nanti bisa sangat berguna. Tapi saudara-saudara tidak mungkin bisa berargumentasi kalau saudara tidak punya pengertian ya. Karunia itu penting. Kalau tidak ada karunia, biarpun pengertiannya ada, dia tidak bisa menggunakan. Sangat bisa dia tidak bisa menggunakan. Tapi karunianya ada, tidak punya pengertian, sama saja. Lalu apa yang diargumentasikan? Jadi saudara, buku ini juga mencakup pelajaran
yang mengajarkan bagaimana menjawab keberatan-keberatan. Kita berikan pelajarannya nanti. Bantahnya begini, jawabannya begini. Keberatan ini, jawabannya begini. Dan saya berikan juga teologi yang sangat penting dalam penginjilan. Misalnya Yesus satu-satunya jalan, argumentasinya apa? Itu penting saya berikan. Karena itu bukunya saya berikan judul Argumentasi dan Teologia. Jadi dalam sepanjang buku ini, doktrin-doktrinnya atau pelajaran-pelajaran yang penting saya berikan. Cara berargumentasinya saya berikan juga. Tidak semua orang tidak cocok dengan saudara karena saudara memang tidak mampu argumentasi atau tidak senang argumentasi, ya sudah. Jangan dipakai, tapi pakai yang cocok. Silakan lanjutkan pelajaran ini dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya, maka saudara akan punya kemampuan tambahan dalam memberitakan Injil. Jadi hari ini bagian ini belum selesai ya. Saya teruskan ya. Nah, untuk bisa memberitakan Injil dengan menggunakan argumentasi, ini sudah saya katakan tadi ya, jelas harus punya pengertian Alkitab lebih banyak. Makin banyak pengertian Alkitabnya, makin memungkinkan kita mampu berargumentasi. Ya, dia harus bisa menjawab keberatan atau serangan dari orang yang dia injil. Karena itu bukunya saya lengkapi dengan teologi, doktrin-doktrin yang berkenaan dengan penginjilan. Untuk menyuplai kebutuhan pengertian kitab suci tersebut. Misalnya nanti ada ajaran saya, kalau orang tidak pernah mendengar Injil, dia tetap masuk neraka. Seumur hidup tidak pernah mendengar Injil, dia masuk neraka. Dan saya berikan argumentasi, ayat-ayat dasarnya apa. Ini mendorong orang untuk mau Injil, karena orang yang tidak pernah dengar Injil masuk neraka dia, saudara. Ya. Dan karena itu saudara, maka sesuai dengan isinya buku ini saya berikan judul Argumentasi dan Teologia dalam Memberitakan Injil. Jadi kalau saudara ada orang seperti saya, saudara senang argumentasi, mungkin buku ini cocok untuk saya, untuk saudara. Kalaupun saudara bukan orang yang senang argumentasi, teologi dan doktrin berkenaan penginjilan dalam buku ini tetap bisa sangat berguna bagi saudara. Jadi saya berdoa dan berharap akan buku ini betul-betul berguna bagi saudara dalam memberitakan Injil dengan atau tanpa argumentasi. Secara pribadi ataupun secara massal. Atau bahkan dalam acara debat terbuka. Ya. Supaya banyak orang bisa dibawa kepada Kristus dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan oleh semua ini. Jadi sampai di sini kata pengantar saja dari buku ini. Dan akan saya lanjutkan nanti dalam mulai masuk dalam pelajaran satunya.